Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wah, 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kuliah lapangan ilmu hayati yang diampu oleh dosen pengampu Bu Anissa Nur Latifah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zidan Muhammad Zaki dengan NIM 235130111 dan izinkan saya memperkenalkan teman saya yaitu. saya Zahra Jihan Putri Tangahu dengan NIM 2351361. Saya Fikra Siva Maulana dengan NIM 2351370. Saya Aula Izmi Wardani dengan NIM 23513085. Saya Sevi Wahyu Mairani dengan NIM 235131107. Saya Nur Fitri Amanah dengan NIM 235131115. Saya Wilda Zaini Hakim dengan NIM 23513125. Boleh diganti? Ya, latar belakang. Tanah NH kawasan Geopark, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih menjadi lokasi kuliah lapangan karena adanya interaksi geologi dan biologi dilihat dari formasi geologi yang khas di Bayat, seperti jenis tanah, kemiringan lereng, dan kondisi air tanah yang berbeda-beda, menciptakan berbagai macam habitat yang menyebabkan keanekaragaman hayati bermacam-macam. Lokasi tepatnya yaitu Tanah NH, kawasan Geopark, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah dengan titik koordinat 7 derajat 46 menit 08 detik selatan dan 110 derajat 37 menit 36 detik bagian timur. Lalu ada ekosistem yang ada di lokasi. Yang pertama ada ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan sistem ekologi yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam hutan. Lalu ada ekosistem kars. Ekosistem kars ini merupakan ekosistem yang terbentuk di bentang alam kars, yaitu formasi geologis yang terbentuk dari pelarutan batuan kapur, dolomit, atau gipsum oleh air. Lalu komponen-komponen yang ada di ekosistem. Yang pertama komponen biotik. Yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan seperti pohon jati, pohon pepaya, rerumputan, bambu, dan pohon pisang. Lalu ada konsumen yang pertama ada hewan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Lalu ada dekomposer seperti bakteri dan cacing. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Faktor fisiknya merupakan air, cahaya matahari, tanah, suhu, udara, dan batuan. Lalu faktor kimianya seperti kandungan mineral, pH tanah, dan salinitas. Selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem ini meliputi predator pemangsa, kompetisi, kerjasama, dan simbiosis. Predator pemangsa ini contohnya seperti laba-laba yang menjadi predator dan serangga kecil yang menjadi mangsanya. Lalu ada itu kompetisi. Jadi kompetisi itu salah satu persaingan dalam mendapatkan kebutuhannya, seperti kawanan burung yang bersaing mencari serangga kecil untuk dimakan. Lalu ada kerjasama, yaitu kerjasama dalam mendapatkan makanan. Contohnya itu kawanan semut. Selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain. Seperti contohnya di situ, simbiosis dari lebah dengan bunga, lebah mendapatkan nektar dan bunga mengalami penyerbukan. Sedangkan simbiosis parasitisme, simbiosis yang tidak menguntungkan, yang satu untung, yang satu rugi. Ini contohnya terdapat pada tanaman benalu dengan pohon inangnya, dan simbiosis komensalisme yaitu simbiosis yang satu untung, yang satu tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya seperti tanaman bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya ada insight yang didapatkan. Yang pertama itu koneksi antara geologi dan biologi. Kedua ada adaptasi tumbuhan dan lingkungan di lingkungan pertambangan. Yang ketiga ada lebih memahami interaksi biotik dan abiotik di alam langsung. Lalu ada aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan.
lalu mengetahui jenis tanaman yang bisa hidup di daerah Kars. Itu saja yang bisa kelompok 2 sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celok sih.